Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Awalia Pasa. Saya dari kelas 11 Farmasi 1 SMK Bakti Kencana Pangandaran. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas farmakologi untuk mempresentasikan ulang mengenai obat gangguan sistem saraf pusat. Adapun obat-obat gangguan sistem saraf pusat ada analgetik, antipiretik, antiemetik, antiepilepsi, psikofarmaka yang terdiri dari antipsikotik dan antidepresan, neurotropik, anestetika umum dan lokal, anti-Parkinson, serta hipnotik sedatif. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian otak manusia. Untuk bahasan sistem saraf pusat yang akan sering dikaji dalam materi ini, rangsangan di sistem saraf pusat yang berhubungan dengan pusat sakit, yaitu pada bagian cerebrum, pusat tidur dan pengatur suhu tubuh di bagian hipotalamus, dan kapasitas mental di bagian cerebral cortex. Untuk penggolongan obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamik, yang pertama ada yang merangsang atau menstimulasi. Jadi secara langsung atau tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Yang kedua ada yang menghambat atau mendepresi. Jadi secara langsung atau tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Nah, untuk penggolongan obat yang pertama ada analgetika. Analgetik atau analgesik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri sampai pada nyeri hebat yang sulit dikendalikan tanpa menghilangkan kesadaran. Hampir semua analgesik memiliki efek antipiretik atau penurun demam dan antiinflamasi. Analgesik sebagai antiinflamasi bekerja berdasarkan penghambatan sintesis prostaglandin atau penyebab rasa nyeri. Untuk penggolongan nyeri dibagi menjadi 3, ada nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri hebat. Untuk nyeri ringan, contohnya ada sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid, dan lain-lain. Nah, obat yang biasa digunakan yaitu analgesik yang bersifat perifer, seperti paracetamol dan acetosal. Sedangkan nyeri sedang, contohnya sakit punggung, migrain, rematik. Obat yang biasa digunakan yaitu obat golongan AINS, seperti diklofenat, ibuprofen. Nah, untuk nyeri hebat, contohnya kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, kanker. Obat yang biasa digunakan yaitu analgesik sentral atau analgesik narkotik. Penggolongan analgesik. Analgesik non-opioid atau analgesik perifer yaitu analgesik yang tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, berefek antipiretik atau penurun demam. Untuk analgesik sentral atau analgesik narkotik, daya penghalang nyeri yang hebat, pada dosis besar menyebabkan depresan umum, efek sampingnya rasa nyaman dan euforia, juga penggunaannya bersifat insidental. Untuk penggolongan analgetik perifer, yang pertama ada golongan salisilat, contohnya aspirin atau acetosal. Aspirin atau acetosal dalam dosis kecil dapat digunakan untuk mencegah trombosit koroner dan cerebral. Yang kedua ada golongan para-aminofenol, contohnya yang paling sering digunakan yaitu paracetamol. Tetapi ini harus hati-hati karena dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang ketiga ada golongan pirazolon, contohnya fenilbutazon yang memiliki efek antiinflamasi lemah. Juga ada pirazolon dan derivatnya atau antalgin yang dapat menyebabkan anemia aplastik dan trombositopenia. Yang keempat ada golongan antranilat atau yang lebih dikenal dengan asam mefenamat. Antiinflamasinya lemah dibanding aspirin. Efek sampingnya yaitu gejala iritasi mukosa lambung dan gangguan saluran cerna. Selanjutnya penggolongan analgesik narkotik. Yang pertama ada alkaloid alam yang terdiri dari morfin, kodein, derivat semisintesis heroin. Yang ketiga derivat sintesis metadon pentanil. Dan yang keempat antagonis morfin, nalorfin, naloxon, dan pentazocin.
Nah, nalorfin dan naloxone biasa digunakan sebagai antagonis morfin pada overdosis atau intoksisitas obat-obat analgetik narkotik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai AINS atau analgesik antiinflamasi non-steroid. Obat analgesik yang memiliki efek antiinflamasi digunakan pada pengobatan rematik dan gout. Gout adalah kelebihan asam urat di daerah sendi yang mengakibatkan pembengkakan dan rasa nyeri. Nah, contoh obat yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada ibuprofen. Memiliki antiinflamasi lemah, bersifat analgetik antipiretik. Yang kedua ada diklofenak. Memiliki antiinflamasi terkuat. Yang ketiga ada fenilbutazon. Bersifat antiflogistik kuat, sehingga biasa digunakan untuk campuran jamu. Yang keempat ada indometasin. Memiliki anti radang kuat seperti diklofenak, digunakan pada encok akut. Yang kelima ada piroxicam. Bersifat analgesik antipiretik dan antiinflamasi yang kuat untuk melawan encok. Efek sampingnya, pendarahan dalam lambung usus. Yang terakhir ada COX-2 inhibitor. Contohnya celecoxib, etoricoxib, rofecoxib. Tidak bisa digunakan jangka panjang karena efek buruk terhadap jantung. Penggolongan obat sistem saraf pusat yang kedua adalah antiemetik. Antiemetik adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Yang paling penting dalam pengobatannya adalah mencari sebabnya. Muntah dapat disebabkan oleh yang pertama, rangsangan dari asam lambung ke pusat muntah karena kerusakan mukosa lambung usus, makanan yang tidak cocok, hepatitis, dan lain-lain. Yang kedua, rangsangan tidak langsung melalui kemoreseptor trigger zone, yaitu daerah yang dekat dengan pusat muntah, rangsangan oleh obat-obatan seperti tetrasiklin, digoxin, estrogen, morfin, dan lain-lain, serta gangguan keseimbangan dan gangguan metabolisme. Yang ketiga, rangsangan melalui cerebral cortex dengan melihat, membau, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Antiemetik biasa digunakan untuk yang pertama mabuk perjalanan atau motion sickness akibat stimulasi berlebihan di labirin yang merangsang pusat muntah melalui kemoreseptor trigger zone. Yang kedua, ada mabuk kehamilan atau morning sickness. Pada kasus ringan, sebaiknya penggunaan obat dihindari agar tidak berakibat buruk terhadap janin. Pada kasus berat, golongan antihistamin atau fenotiazin seperti promethazine terkadang bisa dikombinasikan dengan vitamin B6 dan sebaiknya dalam pengawasan dokter. Dan yang ketiga, mual atau muntah oleh penyakit tertentu karena pengobatan dengan radiasi atau obat-obat sitostatika. Untuk penggolongan antiemetik dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, antikolinergik, skopolamin dan antihistamin tertentu. Ini kurang efektif tapi nyaman dipakai karena efek mengantuk. Jadi dengan harapan apabila dia mengantuk, tidur sehingga tidak menimbulkan muntah. Nah ini contohnya ada sinarizin, dimenhidrinat, dan promethazine. Yang kedua ada antagonis dopamin atau dopamin blocker. Ini contohnya metoclopramid dan domperidol. Mekanisme kerjanya merintangi reseptor dopamin ke kemoreseptor trigger zone. Ini tidak efektif untuk motion sickness atau mabuk perjalanan. Derivat butirofenon, contohnya haloperidol dan droperidol, ini untuk muntah karena efek samping zat opioid atau setelah pembedahan. Derivat fenotiazin, CPZ,
efek sampingnya sedasi, dan gejala ekstrapiramidal. Yang ketiga, ada antagonis serotonin. Contohnya ondansetron dan propisetron. Ini untuk pasien mual muntah yang berkaitan dengan obat-obat sitostatika. Keempat, ada golongan lain. Ada kortikosteroid. Ini efektif terhadap muntah yang disebabkan oleh efek obat kanker. Contohnya dexamethasone dan metilprednisolon. Lalu ada dronabiol. Ini efektif terhadap muntah pada pemberian obat kanker. Ini termasuk ke dalam golongan narkotika. Selanjutnya ada benzodiazepin. Mempengaruhi sistem limik di otak atau memperbaiki sikap pasien terhadap peristiwa muntah. Contohnya lorazepam. Dan yang terakhir ada alozaprid. Digunakan setelah pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Ini menghambat muntah secara sentral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.